Ya, saya sudah pernah mengerjakan ini, artinya harus ada percepatan dalam membangun kewilayahan. Kalau semua lewat kedinasan, dikali 2.700 koordinat RW, dalam pengalaman saya itu terlalu rumit ya. Maka dengan mempercayakan RW mengelola sendiri anggarannya, terbukti banyak perubahan signifikan. Tapi karena RW ini bukan ASN, maka anggarannya itu disimpannya di kelurahan. Nanti RW tinggal mengakses, kayak dapat tabungan lah ibaratnya kan. Sehingga yang melaporkan nanti kegiatannya juga kelurahan. Yang penting RW selain dinaikkan insentifnya ya, RT juga dan seluruh mereka-mereka yang aktif di masyarakat, Posyandu, PKK, Jumantik dan lain-lain, ini diharapkan ada anggaran untuk dikelola. Saya kira ini konsep kami yang namanya desentralisasi. Saya meyakini perubahan signifikan akan terjadi selama 5 tahun. Ada sedikit soal dukungan dari beberapa kelompok relawan yang mengatasnamakan pendukung Anies ini mendukung kubu Pak Prabowo. Saya bicara dua hal aja. Pertama dari sisi realita memang terjadi kan, dan bisa ada rekam jejak digitalnya kayak Abdi Rakyat apa saya lupa namanya ya. Yang kedua hasil surveinya juga mengatakan hampir setengahnya yang disurvei yang dilaporkan ke saya yang memilih Pak Anies waktu Pilpres itu melabuhkan pilihannya ke pasangan Ridho. Gitu. Nah, mudah-mudahan hal itu mewujud secara nyata di hari pencoblosan. Nah, hari ini khususnya saya membersamai Ibu Rani karena ada tasyakuran. Memang anggota-anggota legislatif kembali ke wilayahnya berbagi kebahagiaan. Di sini adalah bentuknya pengobatan gratis sambil mensosialisasikan pasangan Ridho yang kebetulan saya hadir di sini. Kang, ada upaya gandeng kelompok relawan Anies nggak? Kan udah tadi saya bilang itu jumlahnya sudah tinggal di Google aja banyak sekali. Sudah lebih dari 5. Pak lewat ini Pak Prabowo disinyalir mendukung Mas Pram melihat kemarin kedatangannya ke Kertanegara. Ini ada tanggapannya Pak? Nggak ada. Itu tanya Pak Prabowo aja, tanya ke Pak Pram aja gimana. Tapi mungkin ada komunikasi lebih lanjut terbaru dari Kang Emil dengan Pak Prabowo atau dengan ketum-ketum partai? Sudah. Komitmen dukungan. Kemarin kan wartawan jangan terlalu melebar ke sana ke sini. Itu tuh urusan perkabinetan, urusan koalisi partai-partai. Tidak ada sedikit pun ada urusan agenda kepilkadaan. Jadi tafsirnya tidak perlu dilebar-lebarkan menurut saya. Pak tadi sempat belusukan ya Pak, katanya ketemu sama disabilitas, anak yang stunting itu gimana? Ya, kenyataannya masih banyak yang stunting di Jakarta. 5 tahun kita kurangi, kita maksimalkan, dan tidak hanya saat sudah jadi bayi karena itu sudah telat, tapi stunting itu harus dibereskan sejak ibu hamil, bahkan saat calon pengantinnya akan menikah, diperiksa kesehatan masing-masing, diedukasi, sehingga pada saat hamil gizinya dari awal sudah dipersiapkan. Ya. Semoga yang minum ini giginya ditambal. Ya, saya sudah pernah mengerjakan ini, artinya harus ada percepatan dalam membangun kewilayahan. Kalau semua lewat kedinasan, dikali 2.700 koordinat RW, dalam pengalaman saya itu terlalu rumit ya. Maka dengan mempercayakan RW mengelola sendiri anggarannya, terbukti banyak perubahan signifikan. Tapi karena RW ini bukan ASN, maka anggarannya itu disimpannya di kelurahan. Nanti RW tinggal mengakses, kayak dapat tabungan lah ibaratnya kan. Sehingga yang melaporkan nanti kegiatannya juga kelurahan. Yang penting RW selain dinaikkan insentifnya ya, RT juga dan seluruh mereka-mereka yang aktif di masyarakat, Posyandu, PKK, Jumantik dan lain-lain, ini diharapkan ada anggaran untuk dikelola. Saya kira ini konsep kami yang namanya desentralisasi. Saya meyakini perubahan
signifikan akan terjadi selama 5 tahun. Ada sedikit soal dukungan dari beberapa kelompok relawan yang mengatasnamakan pendukung Anies ini mendukung kubu Pak Prabowo. Saya bicara dua hal aja. Pertama dari sisi realita memang terjadi kan, dan bisa ada rekam jejak digitalnya kayak Abdi Rakyat apa saya lupa namanya ya. Yang kedua hasil surveinya juga mengatakan hampir setengahnya yang disurvei, yang dilaporkan ke saya yang memilih Pak Anies waktu Pilpres itu melabuhkan pilihannya ke pasangan Ridho. Gitu. Nah, mudah-mudahan hal itu mewujud secara nyata di hari pencoblosan. Nah, hari ini khususnya saya membersamai Ibu Rani karena ada tasyakuran. Memang anggota-anggota legislatif kembali ke wilayahnya berbagi kebahagiaan. Di sini adalah bentuknya pengobatan gratis sambil mensosialisasikan pasangan Ridho yang kebetulan saya hadir di sini. Kang, ada upaya gandeng kelompok relawan Anies nggak? Kan udah tadi saya bilang itu jumlahnya sudah tinggal di Google aja banyak sekali. Sudah lebih dari 5. Pak Lewat ini Pak Prabowo disinyalir mendukung Mas Pram melihat kemarin kedatangannya ke Kertanegara. Ini ada tanggapannya Pak? Nggak ada. Tanya Pak Prabowo aja, tanya ke Pak Pram aja gimana. Tapi mungkin ada komunikasi lebih lanjut terbaru dari Kang Emil dengan Pak Prabowo atau dengan pendukung partai? Sudah. Komitmen dukungan. Kemarin kan wartawan jangan terlalu melebar ke sana ke sini. Itu tuh urusan perkabinetan, urusan koalisi partai-partai. Tidak ada sedikit pun ada urusan agenda kepilkadaan. Jadi tafsirnya tidak perlu dilebar-lebarkan menurut saya. Pak tadi sempat belusukan ya Pak, katanya ketemu sama disabilitas, anak yang stunting itu gimana? Ya, kenyataannya masih banyak yang stunting di Jakarta. 5 tahun kita kurangi, kita maksimalkan, dan tidak hanya saat sudah jadi bayi karena itu sudah telat. Tapi stunting itu harus dibereskan sejak ibu hamil, bahkan saat calon pengantinnya akan menikah. Diperiksa kesehatan masing-masing, diedukasi. Sehingga pada saat hamil, gizinya dari awal sudah dipersiapkan. Ya. Semoga yang minum ini giginya ditambal.